Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 6 dan berjumpa lagi di pembelajaran sejarah perminatan di kelas 12. Halo semuanya, di sini kami akan membahas peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak luput dari pengaruh negara yang terlibat Perang Dingin. Artinya, negara yang baru merdeka menjadi ajang perebutan hegemoni antara negara-negara adidaya. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia menerapkan kebijakan yang disebut politik bebas aktif. Nah, politik bebas aktif itu apa sih? Bebas adalah tidak terikat pada suatu ideologi atau politik negara asing atau blok tertentu dan bersikap netral. Dan aktif adalah giat mengembangkan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain serta turut menjaga perdamaian dunia. Kebijakan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak ikut dalam blok manapun, karena cita-cita bangsa Indonesia adalah turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia di kancah dunia. Dalam skala internasional, Indonesia, Yugoslavia, India, Mesir, Ghana memprakarsai terbentuknya gerakan non-blok. Sedangkan dalam skala regional, Indonesia memprakarsai terbentuknya organisasi ASEAN. Peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Perang Dingin dibagi menjadi dua. Nah, skala internasional gerakan non-blok atau bisa disebut dengan GNB. Gerakan non-blok dibagi. Yang pertama, pengertian. Gerakan non-blok atau GNB adalah organisasi internasional yang berkeinginan untuk terlepas dari kekuatan blok manapun. Bisa blok timur, blok barat. Nah, latar belakang akan mempelajarinya dengan latar belakang ini. Nah, yang pertama, kejenuhan akibat pengotak-ngotakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara berkembang sulit untuk mengagumi ekonomi negara. Yang kedua, kekhawatiran terjadinya perang nuklir sebagai akibat Perang Dingin karena Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai senjata nuklir yang setiap saat dapat diluncurkan. Nah, terbentuknya gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok bermulai dari sebuah konfirmasi yang dilaksanakan tanggal 28 April Mei 1954 di Colombo, Sri Lanka. Konfirmasi Colombo dihindari oleh yang pertama Ali Santoromijoyo, yang kedua Jawaharlal Nehru, nah yang ketiga UNU PM Myanmar, yang keempat Muhammad Ali, nah yang terakhir Sri Johan Kotelawala. Kemudian, sebagai tindak lanjut, Ali Sastro-Amijoyo menyarankan untuk diadakan konferensi yang lebih besar lagi. Akhirnya, tanggal 18 sampai 21 April 1955 diselenggarakan kembali Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, 23 dari Asia, dan 6 dari Afrika. Pada konferensi ini, 29 negara berkomitmen untuk tidak terlibat dalam konfrontasi blok barat dan blok timur. Dan di akhir konferensi ditandatangani sebuah deklarasi yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Isi Dasar-Sila Bandung adalah sebagai berikut.
Dari konferensi Asia Afrika, kemudian pada tanggal 1 sampai dengan 6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Beograd, Yugoslavia untuk membawa kesepakatan Dasar Bandung menjadi langkah yang konkret. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama membentuk sebuah gerakan non-blok atau GNB. Tokoh-tokoh pendiri GNB adalah 1. Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, 2. Presiden Indonesia IR Soekarno, 3. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, 4. Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, dan yang terakhir Presiden Ghana Kwame Nkrumah. Selanjutnya, bagaimana eksistensi gerakan non-blok setelah Perang Dingin? Jadi, eksistensi gerakan non-blok terlihat pada pertengahan 1970-an. Pada tahun itu, isu ekonomi mulai menjadi perhatian gerakan non-blok. Mengatasi hal itu, maka GNB dan kelompok 77 mengadakan pertemuan membahas masalah ekonomi dunia. Kemudian, tahun 1990-an, GNB memfokuskan kegiatan untuk mengatasi masalah terkait ekonomi pada negara berkembang. Pengetesan kemiskinan dan lingkungan hidup sebagai akibat teruntuhnya Uni Soviet tembok Berlin, sehingga menjadi kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Lalu, apa saja peran Indonesia dalam GNB? Jadi, peran Indonesia terlihat selama memegang kepemimpinan GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Jadi, selama 3 tahun kepemimpinan Indonesia, GNB dinilai berhasil memainkan peran penting percaturan politik dunia. Melalui Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini. Contohnya, 1. Menghidupkan kembali dialog antar negara berkembang. 2. Dipercaya untuk menyelesaikan konflik regional antara lain konflik Kamboja. Gerakan separatis Moto Filipina dan gerakan sengketa laut Cina Selatan. Skala regional membentuk organisasi ASEAN. Pengertian. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pelopor berdirinya ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Merah melambangkan keberanian dan dinamika, biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, kuning melambangkan kemakmuran, putih melambangkan kesucian. Tokoh pendiri ASEAN: 1. Adam Malik, Menlu Indonesia. 2. Tun Abdul Razak, Wakil PM Malaysia. 3. Esrat Ratman, Menlu Singapura. 4. Naricos Ramos, Menlu Filipina. 5. Tanat Kauman, Menlu Thailand. Pertemuan kelima negara tersebut menghasilkan deklarasi yang menjadi dasar berdirinya ASEAN. Beberapa negara kemudian ikut bergabung, yaitu sebagai berikut. 1. Brunei Darussalam bergabung pada 8 Januari 1987. 2. Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995. 3. Laos bergabung pada 23 Juli 1997. 4. Myanmar bergabung pada 33 Juli 1997. 5. Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998. Tujuan ASEAN: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB. Eksistensi ASEAN dalam masa Perang Dingin atau setelah Perang Dingin adalah dapat dibagi sebagai berikut. Pertama yaitu adalah kerjasama ekonomi. Nah, jadi melalui pembentukan AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas, ASEAN diberlakukan tarif efektif bersama antara 5-10% produk ekspor dan impor. Dengan tujuan yaitu untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN. Contohnya yaitu 1. Perdagangan bebas dengan mitra wicara. 2.
kerjasama di sektor industri yang berupa sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Nah, yang kedua adalah kerjasama politik dan keamanan. Contohnya, pertama adalah mengadakan konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang kedua yaitu adalah pertemuan para menteri pertahanan ASEAN yang bertujuan mempromosikan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dan yang keempat adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Yang berikutnya adalah kerjasama eksternal dan fungsional. Dalam kerjasama eksternal ini, contohnya adalah adanya kerjasama dalam bidang keamanan, perdagangan, energi, pariwisata, pendidikan antara Asia Tenggara dan Timur Laut, yaitu negara-negara Tiongkok, Jepang, Korea dalam proses yang disebut dengan ASEAN Plus 3. Yang kedua adalah kerjasama dengan mitra dialog, yaitu Australia, Kanada, Uni Eropa, dan Amerika. Kemudian yang ketiga, negara ASEAN juga turut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi internasional, contohnya APEC, ASEM, dan EALOF. Sementara dalam fungsional, kerjasama ASEAN mencakup dalam bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, iptek, penanganan bencana, dan pembangunan sosial. Nah, itulah sekilas materi mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan setelah Perang Dingin. Jika dalam materi ini terdapat penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.